Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah receiver parabola merupakan line up atau ekosistem dari Kokit, yaitu Kokit V5H yang mendukung HEV-C. Secara dimensi ukurannya sangat kecil sekali, hanya seluas telapak tangan saya saja. Untuk quality build up, boxnya ini terbuat dari besi atau metal, kecuali pada panel depan ini saja yang terbuat dari plastik. Pada sisi bagian depan, seperti yang kita lihat, ini merupakan panel depannya atau LED display. Pada bagian depan ini juga terdapat 3 buah tombol, yaitu tombol channel up dan channel down, dan berikut dengan tombol powernya. Terdapat juga tulisan Kokit V5H H265 pada sisi bagian kiri. Kemudian pada bagian samping kanan dan bagian samping kirinya terdapat ventilasi udara sebanyak 6 lubang saja, dan ukurannya ini tidak begitu besar. Mudah-mudahan dengan bentuk dan ukuran ventilasi udara seperti ini, sirkulasi udara akan menjadi lebih lancar. Kemudian pada sisi bagian atas juga terdapat ventilasi udara. Ventilasi udaranya kisi-kisinya hanya pada bagian samping ini saja. Ya, pada bagian sampingnya saja kisi-kisinya. Kelihatan nggak ya di kamera? Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian pada sisi bagian belakangnya, pada bagian belakangnya ini berturut-turut terdapat port untuk adaptor 12 volt. Port infrared opsional, jadi di sini infrarednya dapat kita tambahkan, namun tidak terdapat di paket penjualannya, harus kita beli secara terpisah. Kemudian port RS232, port AV out, nah ini berguna sekali untuk televisi tabung, HDMI port, kemudian USB port, terdapat sebanyak 2 buah, cukuplah. Kemudian pastinya adalah port untuk LNB in. Dan ini merupakan pada sisi bagian bawahnya, juga terdapat ventilasi udara pada posisi bagian bawahnya. Jadi kalau kita perhatikan untuk ventilasi udaranya ini hampir terdapat di semua sisi. Bagian bawah ada, bagian atas juga ada, samping kanan dan samping kiri juga ada. Dan mudah-mudahan ini sirkulasi udaranya menjadi lancar sehingga tidak terjadi overheat. Kemudian pada bagian bawahnya ini juga terdapat pad. Untuk padnya ini terbuat dari busa sehingga tidak mudah bergeser pada saat kita taruh di atas meja. Nah, untuk remote-nya sendiri bentuknya adalah seperti ini, hampir sama sih atau sama persis seperti remote yang digunakan Kokit U2 Red version yang sebelumnya sudah pernah kita unboxing dan review juga. Namun fungsi dari setiap tombolnya berbeda-beda ya. Nah, di sini ada tombol untuk WiFi, kemudian juga terdapat tombol untuk format, aspek, dan beberapa tombol lainnya yang berbeda jika dibandingkan dengan yang terdapat pada Kokit U2 Red version tersebut. Nah, ini juga ada tombol dedicated atau tombol khusus untuk YouTube juga. Nah, sementara untuk baterainya ya sama seperti remote-remote yang lain, menggunakan 2 buah baterai AAA. Nah, dalam paket penjualannya untuk dapat terkoneksi ke jaringan internet, nah kita juga mendapatkan sebuah WiFi dongle. Nah, untuk WiFi dongle yang kita dapatkan ini chipsetnya adalah MT. Bisa juga dengan menggunakan WiFi dongle yang chipsetnya adalah RT apabila sudah kita upgrade firmware-nya ke firmware yang terbaru. Cara mengupgrade-nya nanti akan saya sertakan videonya secara terpisah, akan saya buatkan juga. Jadi kita tinggal colokan saja di sembarang port USB yang ada. Nah, untuk adaptornya, ini spesifikasinya sangat penting sekali. Outputnya adalah 12 volt 1 ampere EU plug-in standar penggunaan di Indonesia. Jadi kalau seandainya adaptornya ini rusak, tinggal dicari dengan spesifikasi yang sama 12 volt 1 ampere, dan ini merupakan colokan pada posisi atau port pada posisi bagian bawahnya, ujung konektornya ya. Nah, jadi bentuknya adalah seperti itu. Setelah dinyalakan, untuk booting cukup cepat, hanya membutuhkan waktu 14 detik saja. Untuk tampilan menunya sangat menarik, eye-catching. Pada posisi kanan atas kita dapat melihat informasi terkait dengan jam, tanggal, dan IP address yang digunakan oleh receiver ini. Kita coba lihat di tab Information. Pada tab Information ini kita dapat mengetahui terkait dengan software yang kita gunakan dan informasi lainnya. Untuk software yang digunakan tertanggal 28 Januari 2021. Untuk Wi-Fi type-nya mendukung Wi-Fi dongle MT dan RT. Kemudian kita coba lihat lagi pada tab Channel Edit. Nah, pada tab Channel Edit ini sama saja seperti receiver yang lain. Begitu juga pada tab Setting. Dan ini merupakan tab Installation. Pada tab Installation ini ada menu di VB Finder. Nah, jadi apabila kita menginginkan, kita dapat menggunakan receiver ini untuk melakukan tracking, membantu kita untuk tracking ya, namun ini tidak disarankan. Kemudian ada juga tab Media Center, tempat di mana kita dapat memutar video, musik, foto, ataupun melihat hasil rekaman channel yang kita tonton, yang sudah kita rekam sebelumnya. Kita juga dapat menonton YouTube. Nah, untuk YouTube-nya sangat menariknya di sini adalah bisa dilihat di posisi kanan bawah.
Versinya ada dua, ada API version, kemudian yang kedua adalah web version. Nah, untuk web version tidak dapat digunakan saat sekarang ini. Nah, untuk API versionnya ini apabila dia tidak bisa digunakan, maka kita bisa input secara manual nantinya. Kita akan coba ya, misalnya kita pindahkan ke web version. Apabila kita memiliki API source key-nya atau key source-nya, nah kita bisa pilih lokal, kemudian kita input di sini. Dengan extension adalah XML. Nah, jadi bisa kita input secara manual saja di situ. Ini tidak usah kita save. Nah, kita balik lagi ke API version. Kita coba buka salah satu dari konten yang tersedia. Saya ke sini bersama keluarga saya yang bisa hadir. Selain dapat digunakan untuk menonton YouTube, kita pun juga dapat menonton IPTV. Contoh dari link IPTV-nya sudah ada di sini. Dan kita pun juga bisa memasukkannya secara manual. Kebetulan di sini sudah ada yang saya masukkan. Kita coba saja. Benteke again waiting at the... A few errors as well, but at the moment with Towson, there's just nothing. Final four in Dubai, it is Barbora Krejcikova. Untuk menonton IPTV bisa juga dengan menggunakan aplikasi Extreme. Kita masuk ke app, kemudian kita pilih Extreme. Kemudian kita masuk ke setting dan kita masukkan data-data yang dibutuhkan seperti server URL, username, dan password. Nah, pada apps ini juga terdapat pilihan lain seperti weather untuk mengetahui cuaca. Kemudian untuk fitur DLNA ini back render dan player nanti akan kita cobakan secara tersendiri termasuk SAT to IP dan DVB to IP. Ini merupakan fitur yang sangat keren sekali. Kemudian untuk tab atau pilihan CS. Nah, ini merupakan beberapa protokol yang didukungnya. Ada scam-nya juga. Untuk scam-nya ini masih menggunakan versi 2.0, belum menggunakan 2.1. Mudah-mudahan kedepannya nanti akan di-upgrade. Juga ada protokol CC-Cam, NewCam, BIS, dan Powerful. Nah, ini merupakan fitur yang belum tentu dimiliki oleh receiver yang lain, yaitu MiCast. Dengan menggunakan MiCast ini, kita dapat menonton dengan menggunakan smartphone, ataupun memutar film, musik, dan seterusnya pada smartphone, namun layarnya ditampilkan pada televisi. Dan bisa juga menjadikan smartphone kita sebagai remote control. Nanti fitur untuk MiCast ini akan kita cobakan. Ini merupakan tab Wi-Fi. Pada tab Wi-Fi ini kita dapat dengan mudah untuk berpindah dari satu jaringan Wi-Fi ke Wi-Fi yang lainnya. Terakhir, pilihan tab upgrade. Nah, tab upgrade ini fungsinya adalah untuk mengupgrade firmware yang kita gunakan dan termasuk membackup-nya. Akan saya buatkan video tersendiri untuk menu ini sehingga lebih mudah untuk dipahami. Berikut adalah tampilan user interface dari receiver ini. Tidak punya goal getter biasa mereka Benzema, tapi dari Atalanta yang menarik bahwa di pertandingan di menit-menit awal di first leg sebetulnya Atalanta ini kan tidak keluar langsung menyerang. Memang banyak yang mengatakan bahwa Atalanta tidak menyerang setelah kartu merah. Padahal sebelum kartu merah pun mereka tidak berani keluar menyerang. Jadi memang pertandingan terlihat tampak kesulitan bagi kedua tim untuk mencetak gol karena yang satu ternyata tidak mau menyerang dan Madrid menyerang terus. Untuk perpindahan antar channel juga termasuk cepat. Itu paling penting. Nah, coba kita buka. Iya, Mbak. Sekarang kita masuk lagi ke menu, kemudian kita pilih Media Center. Kita ingin melakukan pengujian kemampuan dari receiver ini untuk memutar video yang sudah saya persiapkan dengan resolusi Full HD namun dengan FPS yang berbeda. Kita cobakan video yang pertama dengan 60 FPS. Ternyata untuk video yang pertama tidak didukung. Kita coba video yang kedua. Nah, untuk video yang kedua dan ketiga ini di bawah 60 FPS. Ternyata untuk video kedua dan ketiga dapat diputar dengan baik. Video ketiga kita percepat dan gambarnya sangat tajam dan bagus sekali. Dengan adanya fitur time shift, maka kita dapat menghentikan tayangan yang sedang berlangsung untuk sementara waktu dengan cara menekan tombol pause pada remote control. Dan untuk melanjutkannya kembali, cukup dengan menekan tombol yang sama. Selain itu juga terdapat fitur record, di mana kita dapat merekam acara favorit kita untuk dapat kita tonton kembali di saat kita sudah memiliki waktu. Untuk melakukan fungsi record ini cukup dengan cara menekan tombol rec pada remote control.
Jadi kalau ada yang merindukan itu, Dan untuk mengakhirinya dengan cara menekan tombol stop. kita belum tahu seperti apa. Hasil dari rekaman kita bisa masuk ke media center, kemudian kita pilih record file. Nah, di situ ada beberapa file hasil rekaman dari yang sudah kita lakukan. Kita coba salah satunya. Nah, ini merupakan hasil rekaman yang baru saja kita lakukan. Guru atau sekolah yang baik. Pocket V5H benar-benar sebuah receiver yang kaya akan fitur. Selain fitur-fitur yang sudah kita cobakan tadi, receiver ini pun juga mendukung fitur T2MI. Untuk men-scan channel-channel dengan format T2MI tersebut, maka kita harus menggunakan mode Super Blind atau Super Search. И деньги. На Сравни.ру 50 банков предлагают выгодные ставки по кредитам. Улучшится качество образования. Ну никак, понимаете, даже может быть наоборот. В ЛНР и ДНР получили паспорта Российской Федерации. И я думаю, что Россию должно беспокоить, чтобы... Сэр Овечкин планирует стать новым императором и запретить... Tidak hanya T2MI, receiver ini pun juga mendukung multi-stream yang dapat kita cobakan pada frekuensi 3870 horizontal dengan simbol rate 51430 pada satelit ABS-2. Namun sayangnya tidak bisa saya cobakan karena saya out of beam. Pastinya receiver ini pun juga mendukung Biscay dan Powerful, namun sayangnya harus kita masukkan secara manual. Might rain, Dougie. The process starts with the frame. This complex. I think Kenny's journey has been extraordinary. Tunarnya pun cukup sensitif, sementara untuk kecepatannya tergantung dari mode yang kita pilih antara blind dengan super blind. Sementara untuk kodek 422 dan feed siluman, informasinya nanti akan kita update di IG kita @cbtechindonesia, mengingat belum adanya tayangan langsung saat sekarang ini. Penggunaan Cockit V5H memberikan pengalaman baru dalam menonton televisi menggunakan receiver parabola yang belum tentu didapatkan pada receiver lainnya. Pertama, smartphone dapat dijadikan sebagai pengganti remote control. Sekarang berarti Nanti kamu sabar. kok bajunya Kedua, menonton dapat dengan menggunakan smartphone dengan menggunakan fitur DVB to IP. jangan asal nuduh ya kalau nggak ada buktinya. Enggak, tapi beneran deh, ibu tuh pasti ini atau Ketiga, dengan fitur DLNA dimungkinkan untuk memutar video, foto, ataupun musik pada smartphone namun ditampilkan pada layar televisi. Dan masih banyak fitur casting lainnya yang dapat diekspor pada receiver Cockit V5H ini seperti YouTube dan 1IP. Jadi kesimpulannya, receiver Cockit VH5H ini merupakan receiver yang kaya akan fitur, mendukung T2MI dan multi-stream, mendukung micast dan DLNA, DVB-to-IP dan 1IP, scam dan CC-cam, begitu juga dengan YouTube dan IPTV. Namun memiliki sisi kelemahan di mana untuk Biscay dan Powerful harus diinput secara manual. Baik, demikianlah review dari receiver Cockit V5H ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.